Jadi ada kertas, mereka akan mencurahkan di sana apa saja yang menurut mereka yang harus dikerjakan di sekolah, apa-apa yang harus tidak boleh dilakukan. Nah, yang terakhir, yang ketujuh yaitu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, seperti itu. Ini ada prosedurnya juga, mempersilahkan warga sekolah, murid-murid untuk mencurahkan pendapat, mencatat semua masukan. Yang ketiga, kita menyusunnya sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contohnya di sini, jangan berlari di kelas. Nah, itu kan jangan itu kan kalimat negatif. Jadi kita ganti menjadi kalimat positif. Berjalanlah di kelas atau koridornya ya. Jadi seperti itu. Keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah siswa kita mencatat curah pendapat itu, maka kita akan tinjau masukan-masukan yang dicatat oleh siswa kita akan tinjau kembali. Nah, secara bersama-sama ya Bapak Ibu. Setelah itu selesai dibuat, kita juga akan menyetujuinya. Dan nanti akan ada tanda tangan dari kita nanti bahwa itu adalah hasil kita bersama, keyakinan yang sudah kita buat, dan selanjutnya akan kita letakkan dinding. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kelihatan. Apa contoh keyakinan kelas? Ini salah satunya. Selalu bersikap positif. Jadi kan sudah banyak tadi kita tampung dari siswa. Nanti kita akan kumpulkan dan kita menjadikan kesimpulan seperti itu. Contohnya, datang ke sekolah tepat waktu, tidak boleh mencentek, contoh salah satunya kan itu adalah sikap positif. Jadi selalulah bersikap positif. Kedua, senantiasa menjadi yang terbaik. Ini adalah salah satu. Ini bersifat tidak apa ya Bapak Ibu, boleh dirubah. Ini salah satu contoh saja. Dan ini adalah implementasi saya dalam pembentukan kesepakatan kelas yang akan nanti menjadi keyakinan kelas seperti ini. Saya memprakteknya di kelas 4. Ini dia. Jadi saya beri mereka kertas, mereka akan mencurahkan pendapatnya dan mereka akan menempelnya di depan apa yang mereka rasakan. Jadi keyakinan kelas ini memang dari peserta didik yang kita tumbuhkan, memang dari pikiran peserta didik kita nanti akan kita jadikan suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Jadi memang melahirnya dari peserta didik seperti itu. Nanti apa yang sudah mereka tulis mereka akan bacakan. Salah satu mereka bacakan, nanti akan kita simpulkan menjadi suatu keyakinan kelas secara bersama-sama. Jadi keyakinan kelas ini bukanlah suatu peraturan, melainkan suatu yang harus mereka lakukan, lahir dari mereka sendiri dan tertanam dari pikiran mereka, seperti kita memakai helm tadi. Jadi kalau kita memakai helm, kita sudah terbayang bahwa helm itu berguna untuk keselamatan. Seperti itu juga dengan keyakinan kelas. Nah, ini ketika membuat keyakinan kelas, ada memberikan umpan balik kepada siswa, bagaimana perasaannya setelah melakukan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Dan lanjut Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu tentang 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini ada pendapat teori dari Dean Gosen dalam bukunya Restitusi. Ini dia mengemukakan pada tahun 1998, dia mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid. Kita
Lanjut. Jadi melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glaser dan Gozin berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua maupun atasan dalam melakukan kontrol. Adapun 5 posisi kontrol tersebut adalah ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Jadi Bapak Ibu, yang saya tanyakan kepada Bapak Ibu di sini, dari 5 posisi kontrol ini, mana yang biasa Bapak Ibu lakukan kepada siswa atau muridnya? Coba jawabnya di kolom chat. Coba Bapak Ibu jawabnya di kolom chat. Apa biasanya yang kita lakukan kepada, gak usah malu-malu ya Bapak Ibu, kita sebenarnya sama, saya juga guru juga, saya pernah melewati kelima kontrol tersebut. Jadi yang Bapak Mahfud sudah memberikan argumennya di kolom chat sebagai komentar. Luar biasa. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Silakan berkomentar di kolom chat. Ya, Ibu Nikmawati sebagai pemantau. Oke. Ada lagi? Ada 5 ya. Pemantau. Ya, pemantau. Bu Ratna, Bapak Bagus ya. Bu Siska juga pemantau. Oh, jadi semuanya di sini pemantau ya. Oke, kita tutup. Ya, ini adalah 5 posisi kontrol yang biasa kita lakukan di sekolah pada siswa kita sendiri. Ini bukan hanya sebagai seorang guru ya, sebagai orang tua kita juga memakai 5 posisi kontrol. Tapi dari yang 5 ini kita lihat mana yang lebih baik kita lakukan. Tentu dari yang 5 ini tentu ada yang lebih baik kita lakukan, lebih pas gitu ya Bapak Ibu. Sebagai kepala sekolah juga ada 5 posisi kontrol kita kepada bawahan kita. Yang pertama kita lihat sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid atau lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya. Awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, dengan cara menghukum menurut cara dia. Tapi apa dampak yang ditimbulkan ini hasilnya kepada murid kita nanti? Kemungkinan murid kita marah, bisa jadi mereka dendam kepada kita dengan sifat kita tadi. Bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali ke tempat duduk murid tersebut bukunya atau meja mereka tulis sebagai pelampiasan dari amarah mereka tadi karena kita telah menghukum mereka. Ini adalah hasilnya. Bahkan bisa jadi kalau kita pakai motor mungkin bisa jadi Bapak Ibu karena kekesalannya mereka tumpahkan seperti itu. Jadi nanti akan kita pilih yang mana yang lebih baik kita lakukan. Dan yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan mulut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu nak. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Tentu dengan kata-kata kita tadi mereka akan merasa bersalah dengan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Jadi apa hasilnya nanti? Ini dia, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya,
murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam perasaan murid. Menahan perasaan murid kita tadi. Tidak seperti murid guru penghukum tadi, dia menumpahkan marahnya lewat coretan atau lewat yang lainnya, tapi dengan cara-cara negatif. Jadi sudah dua ya Bapak Ibu, tadi penghukum, membuat rasa bersalah, sudah kita lihat hasilnya. Dan yang ketiga yaitu sebagai teman. 5 posisi kontrol, yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif apapun ataupun positif. Jadi kalau kita posisinya sebagai teman, nanti ada yang negatif, hasilnya ada yang positif. Positifnya di sini berupa hubungan baik kita terjalin dengan murid kita, itu sesama guru. Dan posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Itu kita sebagai teman kan, ayo Lana bekerja ya demi dua demi Bapak ya. Ayo ingat, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Jadi kita menganggap mereka teman. Jadi apa hasilnya nanti? Kita lihat, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja kalau di sisi negatifnya kita lihat, murid tersebut akan ketergantungan pada guru. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru karena dia menganggap seorang guru tadi adalah temannya. Jadi ketika kita memposisikan kita sebagai teman pada murid kita atau pada peserta didik kita, jadi ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Dan yang keempat, 5 posisi kontrol tadi yaitu pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Contoh pertanyaan yang kita ajukan seperti ini ya Bapak Ibu. Peraturan apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Gitu. Jadi kalau kita memposisikan diri kita sebagai pemantau, apa hasilnya? Ini hasilnya. Murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat mereka merasa bersalah, tapi mereka memantau, mereka akan sadar sendiri gitu, seperti itu. Yang terakhir ini adalah terakhir 5 posisi kontrol yaitu sebagai manajer. Kalau apa pun dengar jelas saja Gus, kan cuma apa kok bisa kali ya ki kok itu fake yang Posisi terakhir yaitu manajer adalah posisi kan Arif sering kan Arif paham Bapak suaranya mohon di-unmute dulu. Yang terakhir ini adalah manajer. Posisinya yaitu adalah posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer bagi siswa kita, jadi kalau mereka berbuat sesuatu, mereka akan mempertanggungjawabkan perilakunya, dan kita bagaimana kita mengupayakan mereka yang mencarikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, tapi mereka sendiri yang mencarikan solusi terhadap permasalahan sendiri. Jadi
Begitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat bagaimana kita berkolaborasi dengan murid kita, bagaimana mereka memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata seperti ini kepada siswanya, apa yang kita yakini, makanya apa namanya itu, antara keyakinan kelas dengan 5 posisi kontrol itu akan berhubungan erat. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Kembali lagi ke keyakinan kelas. Oh iya Bu, keyakinan kelasnya tidak boleh selalu berperilaku terpuji contohnya kan. Jadi ketika mereka bersalah, kita akan kembalikan kepada mereka. Oh, apakah itu baik? Kita tanya. Apakah itu bermanfaat? Jadi kalau mereka sudah mengakui kesalahannya, kita kembalikan ke keyakinan kelas, kita tanya, apakah kamu meyakininya? Keyakinan yang sudah dibikin tadi, mereka juga akan menjawab, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal apa yang menunjukkan tentang dirimu? Ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Jadi mereka akan kembali ke keyakinan kelas, mereka akan menemukan solusi terhadap kesalahan yang mereka buat. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak terlalu marah dan tidak terlalu meninggikan suara, apalagi menunjuk jari ke murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman atau murid. Jadi Bapak Ibu, itu adalah 5 posisi kontrol yang terbiasa kita lakukan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kalau menurut saya itu, kalau penghukum sudah kita lihat tadi dampak yang ditimbulkan, apalagi pembuat merasa bersalah. Tapi ada yang 3 terakhir mungkin kita terbiasa di sana. Jadi Bapak Ibu, yang paling baik itu adalah kalau kita pelajari yaitu ya sebagai manajer. Namun dengan demikian kita nanti kita memposisikan diri kita sebagai teman, sebagai manajer, atau sebagai apa tadi yang keempat, yaitu ini dia sebagai pemantau. Jadi ada waktu-waktu kita memposisikan diri di sana. Jadi yang perlu kita hindari yaitu sebagai penghukum, kalau menurut saya, atau membuat merasa bersalah, karena nanti akan ada dampak yang ditimbulkan oleh siswa kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Saya juga baru belajar sama dengan Bapak Ibu. Mari kita diskusikan, berbagi pengalaman atau sharing bagaimana kemajuan pendidikan kita ke depannya, supaya anak-anak kita menjadi sukses, menjadi orang yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, menjadi manusia yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Di belakang kita memberi, di depan kita memberi contoh. Ingarso, apa itu Bapak Ibu? Ing Madia Mangun Kurso, Tekuri Handayani, ya seperti itu. Di depan kita memberi contoh, di tengah kita memberi semangat. Ada lagi yang terakhir 3 ya Bapak Ibu. Jadi seandainya kita harus sebagai guru, kita tempatkan kita seperti itu. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama belajar. Mari kita sharing, berbagi tentang bagaimana kemajuan peserta didik kita ke depannya. Jadi di sini kita kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih atas atensinya. Kita kembalikan kepada Bu Ayu. Terima kasih Ibu Mutia atas pemaparannya mengenai disiplin positif dan
5 posisi kontrol. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kita buka sesi pertanyaan sesuai dengan daftar antrian. Kita mulai dari Bapak Abdul Karim. Silakan Bapak. Bapak Abdul Karim. Hadir. Iya, silakan Bapak. Saya ingin bertanya mengenai tadi boleh. Kedengaran Bu? Kedengaran? Kedengaran Pak? Tunggu sebentar Bapak, saya matikan mikrofon untuk semua. Ya, silakan dibuka mikrofon Bapak Abdul Karim. Saya ingin bertanya mengenai apakah jika menghukum siswa terlalu bandel, terlalu keras kepala, apa misalnya nggak boleh menggunakan Pak fisik Abdul atau Karim, bisa dengan membentak. suaranya kurang jelas Pak, mohon Bah, diulangi. Iya Bu, sudah? Ya, silakan Bapak, silakan diulangi. Oh iya. Saya ingin bertanya mengenai Dia manusia yang pertama kali dibangkitkan ya. yang bandel atau sang yang mungkin dijewer mau Bapak Ibu maka Terima kasih Bapak Abdul Karim, suara Bapak tidak bisa saya dengar dengan baik. Mohon Bapak menuliskan pertanyaannya di kolom chat saja Bapak. Apakah Bu iya, Bu, ya. Murtia bisa mendengarkan dengan baik? Kalau saya tidak, bagaimana Bu? Bisa menangkap pertanyaan dari Bapak Abdul Karim? Kurang jelas ya Bu Ayu karena putus-putus suaranya kedengaran, suaranya di saya putus-putus, jadi saya tidak bisa menangkap apa yang ditanyakan oleh Bapak. Oke, karena tidak bisa, silakan Bapak dan Ibu, silakan Bapak Abdul Karim tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya kita lanjut dulu ke pertanyaan dari Ibu Dinar Aminuddin Malewa. Kepada Ibu Dinar disilahkan. Ibu Dinar. Sepertinya tidak ada tanggapan Ibu Tia. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Selanjutnya kepada Ibu Ani Sucipto. Ibu Ani juga tidak ada tanggapan. Selanjutnya kepada Bapak Mahfud SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Mahfud. Jadi pertanyaan saya yang pertama, kira-kira apa perbedaan yang mendasar antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa urgensi dari keyakinan kelas itu yang harus selalu dibuat dalam kalimat positif atau biasanya tidak menggunakan kalimat negatif. Padahal yang saya
ketahui bahwa biasanya pendisiplinan itu biasanya diawali dari peraturan-peraturan, yang mana biasanya peraturan itu terkadang kalimat negatif seperti jangan, ribut, seperti itu dan seterusnya. Itu saja mungkin dulu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mahfud. Bapak Mahfud punya 2 pertanyaan ya Pak. Yang pertama, apakah perbedaan antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas, kemudian urgensi dari keyakinan kelas itu sendiri sehingga dia tidak menggunakan kata-kata yang berasal dari peraturan. Bisa seperti itu Pak kesimpulannya Pak. Pertanyaan yang kedua. Iya betul Bu. Iya. Sebenarnya dia selalu kalimat positif, padahal kan peraturan biasanya itu selalu dimulai dari kalimat negatif. Oke, terima kasih Bapak Mahfud. Silahkan kepada Ibu Murtia untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Mahfud. Pertanyaan yang pertama silahkan Ibu Murtia. Perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Oke Bapak, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih ya Bapak. Di sini perbedaan antara keyakinan dan kesepakatan kelas itu sama ya Pak ya. Jadi kita mulai dari kesepakatan bersama untuk membentuk suatu keyakinan. Di mana keyakinan di sini adalah kalau siswa kita sudah tertanam, keyakinan itu adalah sudah tertanam, kita tanamkan dalam dirinya seperti dengan memakai helm tadi ya Pak ya. Kalau kita memakai helm berarti tujuan kita untuk keselamatan. Kalau kita menggunakan peraturan, bisa jadi kalau peraturan itu kita hanya pada waktu itu saja kita takut ya Pak ya. Jadi kalau perbedaan peraturan dengan keyakinan, kalau peraturan saja bisa jadi setelah kita lepas dari sekolah, peraturannya harus berbuat baik. Kalau seandainya sudah lepas dari sekolah, karena hanya peraturan, mereka akan meninggalkan. Tapi dengan suatu keyakinan, sampai kapanpun mereka setelah melekat di otaknya bahwa kita tanamkan dalam dirinya adalah suatu keyakinan, supaya ketika mereka berbuat sesuatu, mereka akan teringat apa yang dihasilkan dari yang telah mereka lakukan, seperti contoh tadi ya Pak ya. Dan yang kedua yaitu kenapa, apa urgensinya Bayu? Kenapa tidak dengan kata negatif ya Pak ya. Jadi seperti ini, teori itu berpendapat kalau kita mulai dengan kalimat negatif, jadi siswa kita akan cenderung, oh jangan membuang sampah sembarangan, mereka akan membuang jangannya, yang ada tinggal nanti buang sampah sembarangan. Jadi itu yang teringat pada mereka, jadi mereka akan melakukan itu. Jadi itu apanya, jadi harus dimulai dengan kalimat positif, seperti itu ya Bayu. Makanya keyakinan itu harus dimulai dengan kalimat yang positif. Kita rubah kalimat-kalimat itu dengan kalimat yang positif. Jadi cenderung mereka kan, oh jangan, tidak. Jadi peraturan itu kita jadikan keyakinan kelas, jangan kita buat peraturan, karena peraturan nanti mereka mungkin takut hanya pada waktu itu, mereka berbuat hanya karena takut, seperti itu. Tapi kalau sudah keyakinan, mereka adapun apanya mereka tidak akan goyah, ada dan tidaknya yang diapakan mereka tidak akan goyah, seperti itu. Mungkin boleh ditambahkan oleh Bu Ayu nanti. Atau boleh ditambahkan oleh apa yang ada di sini. Boleh Bapak Ibu sering bersama. Berikan pada Bapak Ibu. Oke, terima kasih penjelasannya dari Ibu Murtia. Bagaimana dengan Bapak Mahfud? Iya, terima kasih Bapak Ibu. Biasa penjelasannya. Jadi saya cuma bisa menarik kesimpulan bahwa keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang memang harus dibangun dari nurani sang anak-anak sendiri, bukan berdasarkan ajakan dari luar, tapi memang berasal dari
dari dalam hati sendiri, maksudnya dibangun itu dari diri dia sendiri. Nah, yang kita sebutkan. Kemudian kalimat positifnya mungkin berkaitan bahwa ketika itu terbangun dalam dirinya bahwa selalu nilai-nilai positif yang ada itu di dalam dirinya, sehingga memang perlu kalimat-kalimat positif. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Mahfud. Selanjutnya kita kembali ke pertanyaan dari Bapak Abdul Karim yang sudah menulis di kolom chat. Pertanyaannya tadi mengenai anak yang bandel, Ibu Tia, apakah boleh kita memberikan hukuman fisik? Ya, seperti itu pertanyaannya tadi, Bu Tia. Ya nih, oke. Bayu, Bapak Mahfud tadi ya kita sependapat ya Pak ya, karena kalau kita sudah membangun dengan hal-hal yang positif, insya Allah sudah menjadi keyakinan dalam dirinya, bukan karena sesuatu mereka berbuat, tapi karena sudah keyakinan dalam dirinya. Jadi pertanyaan kedua dari Ibu siapa? Pertanyaan yang pertama tadi Bu Tia dari Bapak Abdul Karim tadi yang suaranya tidak jelas tadi sudah menulis di kolom chat. Tanya bagaimana jika ada siswa yang benar-benar keras atau sangat bandel, apakah boleh jika memarahi dengan suara keras atau dengan hukuman fisik, misalnya menjewer? Nah, ini. Silakan dijawab Ibu. Oke, baik Bayu, terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Karim pertanyaannya. Ya, Bapak, di sini kita seorang guru memang dituntut kita ya, kesabaran kita ya Pak ya. Jadi kadang-kadang siswa kita ini ya pada saat sekarang ini mungkin karena adanya kecanggihan teknologi itu agak gimana gitu kan, jadi kita memang dituntut bagaimana kesabaran kita sebagai seorang pendidik. Jadi Bapak Karim, kita memang dilarang Pak dengan suara keras, dengan hukuman fisik, apalagi itu jatuh kita nanti terhadap perundungan atau bagaimana, jadi ada sanksinya gitu Pak. Jadi kalaupun anak kita berbuat salah Pak, jadi sebaiknya kita lakukan pendekatan atau dengan adanya bimbingan konseling dari kita kepada siswa kita lakukan segitiga restitusi. Jadi kita cari tahu apa penyebab yang mereka lakukan, kenapa mereka berbuat seperti itu, dia berbuat seperti itu, kita panggil, kita kembalikan itu lagi Pak ya. Makanya kita adakan suatu keyakinan kelas, kita pajang, nanti mereka akan membaca. Ketika mereka berbuat salah, kita panggil, kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Apa yang sudah kamu yakini? Apakah perbuatan yang kamu lakukan itu benar? Dia pasti akan menjawab Pak, oh tidak itu. Jadi mereka kalau memang salah, apa yang seharusnya kamu lakukan? Memang kita adakan seperti itu Pak ya. Kita adakan seperti itu, perbincangan dengan murid kita, dan kita suruh mereka mencarikan solusinya. Jadi kita kembalikan kepada mereka sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat, dan apakah perbuatan yang dilakukan itu benar, dan jika tidak benar apa yang harus mereka lakukan untuk kedepannya, seperti itu. Jadi kita Pak memang dituntut untuk seperti itu, tidak lagi menghakimi, tidak lagi marah-marah dengan nada yang tinggi, karena jatuh kepada nanti itu sebagai penghukum tadi, anak kita akan merasa mungkin akan dendam kepada kita, mungkin saja Pak ya, mungkin tidak semuanya. Jadi itu yang kita hindarkan dari siswa kita. Jadi kita lakukanlah seperti yang tadi Pak ya, salah satunya dengan adanya keyakinan kelas, dan kita memposisikan diri kita jadi ada sebagai manajer atau sebagai pemantau. Jadi
kita kembalikan kepada siswa kita ketika mereka berbuat salah, mereka kita kembalikan kepada keyakinan kelas yang telah kita buat. Jadi keyakinan kelas itu tidak bersifat baku ya Pak. Ketika ada sesuatu mungkin yang harus kita tambah atau kita kurangi boleh. Jadi keyakinan kelas yang sudah kita buat pertama atau di awal semester bisa kita tambah dan bisa kita kurang seperti itu. Tidak baku. Ya, kembalikan kepada Bu Ayu. Ya, terima kasih Ibu Murtia. Itu adalah jawaban dari pertanyaan untuk Bapak Karim sekaligus pertanyaan dari Ibu Ritna. Dari Ibu Ritna tadi, ia juga menanyakan hal yang sama, bolehkah kita kalau misalnya di sekolah itu ternyata sudah menerapkan disiplin positif tapi ke tingkat kenakalannya luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Jadi memang kita harus menerapkan keyakinan kelas pada anak-anak kita sehingga mereka bisa nantinya perilakunya berubah. Ya, begitu Bu Tia? Bu Murtia? Iya, seperti itu Bu Ayu. Benar Oke. sekali. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sesuai antrian ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya dari Ibu Risma Suryani Huta Gaul. Silakan Ibu Risma. Ibu Risma. Oke, tidak ada. Ibu Risma tidak ada ya. Selanjutnya kita ke Bapak Muhakim. Bapak Muhakim. Ya, tidak ada. Iya, Bapak Abdul Karim, memang benar ya Bapak. Jadi dengan membuat keyakinan kelas, nanti kita bisa lebih dekat dengan murid-murid kita itu sehingga nanti terciptalah sesuatu yang memang sesuai dengan hati nuraninya sehingga perilakunya juga nanti akan berubah. Kita tidak perlu memberikan hukuman kepada murid-murid kita lagi. Oke, selanjutnya karena Ibu Muhakim juga tidak ada, Bapak Muhakim juga tidak ada, kita lanjut ke Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa, apakah masih bergabung? Tidak ada komentar. Selanjutnya Ibu Sri Wahyuni S. Ibu Sri Wahyuni. Ya Bu. Ya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya cuma ingin tanyakan masalah sertifikat Bu, karena tadi banyak yang chat bertanyakan soal sertifikat. Itu saja Bu. Terima kasih. Sertifikatnya nanti dikirimkan atau dibagikan 2 atau 3 hari setelah kegiatannya Ibu. Link presensinya sudah dikirimkan di kolom chat. Selanjutnya Ibu Erni Ferawida Bu Maria Mendoka. sudah bergabung lagi Bu. Iya. Ibu Erni. Ermi kok dicelok? Iya Bu. Iya, ada yang mau ditanyakan Ibu? Silahkan. Baru masuk. Oh, baru masuk. Iya. Selanjutnya Ibu Nova Yanti Sumirno. Silakan Ibu Nova. Silakan Ibu Nova. Ibu Nova. Ibu Nova. Tidak ada. Lanjut Bapak Mujibun Bata. Bapak Mujibun Bata. Lanjut. Iya, silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi tadi agak terlambat masuknya, yang saya dapat itu adalah bagaimana guru, artinya guru melakukan kasih kita siswa, termasuk guru juga melakukan siswa sebagai teman. Kalau yang saya dapat Syukur juga. tersiswa di masing wilayah. Syukur saya doakan sini kan. Demo lah. Apa aja nih? Wani. Apa sih? Siswa tersebut, siswa yang sama melakukan hal yang tersebut. Putus Bang suaranya. Ya Bu, Ini kurang jelas Pak. Silakan dibuka mikrofonnya Bapak Mujibun. halo. Halo Ibu. Pak, silakan. Pertanyaan saya Ibu, apakah kita melakukan siswa di kelas itu sebagai teman, maka siswa tersebut melakukan hal kenakalan itu terulang dan terjadi siswa yang sama Ibu. Dan dalam hal ini kita dilarang kekerasan fisik. Apakah kekerasan fisik dengan cara saat supaya menguras tenaga siswa atau siswa merasa kecapean itu supaya siswa ada Mohon maaf Bapak Mujibun, suaranya tidak terdengar jelas. Mohon diulangi Bapak. materinya dijelaskan tentang melakukan sesuatu bisa jadi sebagai teman, memposisikan siswa itu sebagai banyak siswa karakternya berbeda di setiap daerah Ibu. Siswa itu guru melakukan atau memposisikan siswa sebagai teman. Jadi siswa itu lebih dari teman, dianggap guru itu lebih dari teman. Bahkan guru posisi duduknya saja ketika guru duduk di kursi, bahkan duduk di meja itu. Kalau seandainya siswa kita butuhkan hal yang sama, kita tidak boleh menghukum secara fisik. Apakah kita bisa menghukum dengan cara lain supaya walaupun cuma fisik kita tidak lakukan, seperti siksaan-siksaan yang lain itu, supaya siswa tersebut bisa berubah kenakalan. Oke, terima kasih Bapak Mujibun dari penjelasan Bapak. Saya simpulkan ya Pak, apabila kita menerapkan sikap kontrolnya sebagai teman, lalu nanti dalam sebuah kasus justru muridnya berlaku tidak semestinya, bahkan melakukan sesuatu yang tidak benar seperti Bapak katakan tadi, bahkan ada yang duduk di meja. Lalu bagaimana cara kita menanganinya sehingga apakah boleh kita melakukan hukuman, apakah itu hukuman fisik ataupun hukuman yang lainnya yang bisa merubah perilaku dari murid tersebut. Apakah begitu Bapak Mujibun? Ya, benar sekali Ibu. Ya oke. Terima kasih Bapak Mujibun. Selanjutnya kepada Ibu Murtia, silahkan dijawab. Baik, terima kasih Bapak. Pertanyaan yang luar biasa ya Pak ya, karena mungkin jaringan juga yang membuat kita seperti itu. Jadi kadang kurang jelas ya Pak ya, tapi intinya kita dapat menyimpulkan di sini. Jadi Bapak ada tadi sebagai teman, si kontrol ya Pak ya. Jadi kalau kita memposisikan sebagai teman, ini sudah disampaikan juga ada
dampak negatif dan positifnya Pak ya. Ini dia kita bacakan lagi. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti, tapi akan ada dampak negatif dan positifnya. Jadi di sini ada dampak negatif dari dan positifnya terhadap kalau kita memposisikan diri kita sebagai murid, mungkin mereka akan ketergantungan atau kadang-kadang mungkin atau lainnya. Dan yang paling baik dari 5 posisi kontrol ini adalah yang terakhir yaitu manajer tadi. Jadi ketika anak kita berbuat suatu kesalahan, jadi kalau kita sudah membuat suatu keyakinan kelas, maka kita akan kembalikan kepada mereka. Apakah contohnya mereka duduk di atas meja? Apakah duduk di atas meja itu benar enggak atau salah? Mereka otomatis akan menjawab salah. Kalau mereka sudah menjawab seperti itu, maka kesempatan bagi kita. Kalau memang itu salah, apa upaya kedepannya yang akan kamu lakukan terhadap kesalahan tersebut? Kita kembalikan kesalahan mereka untuk mereka memperbaiki dengan solusi yang mereka berikan sendiri. Jadi kita tidak memberikan solusi, tapi mereka sendiri akan mencarikan solusi terhadap masalahnya, terhadap kesalahan yang mereka lakukan tadi. Jadi kita tekankan di sini memang sudah peraturan kita ya Pak ya. Kekerasan fisik, non fisik memang kita tidak boleh. Itu sudah ada aturannya. Kita guru ini memang ya Pak ya. Saya juga merasakan seperti itu. Sekarang kadang kita sudah mendidik seperti ini, tapi mereka melakukan malah seperti ini. Tapi apa yang kita lakukan itu Pak memang agak berat, memang menuntut kesabaran kita. Tapi walaupun bagaimanapun kita memang tidak boleh menghukum anak, baik itu secara fisik maupun psikis mereka, karena kadang dengan psikis mereka mungkin adanya dendam atau lain atau malas lagi ke sekolah. Itu yang harus dituntut pada kita seorang pendidik. Memang sangat berat pada zaman sekarang Pak ya, mungkin karena kecanggihan teknologi yang salah gunakan atau bagaimana Pak ya, mereka menggunakan dengan yang lainnya sehingga perbuatan mereka di sekolah kadang memang menuntut kesabaran kita sekarang itu Pak. Tapi inilah solusi yang diberikan oleh pendidikan kita dengan cara salah satunya membuat keyakinan kelas dan menjalankan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak ya. Dikembalikan kepada Bu Ayu. Oke, terima kasih Ibu Murtia. Itulah jawaban dari Bu Murtia. Bapak Mujibun bagaimana? Ya, baik Ibu, terima kasih. Ya. Sudah Ibu? Sudah. Oke. Pak Ibu ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kita lihat apakah masih ada Bapak dan Ibu yang masih ingin bertanya. Oke. Sudah tidak ada Bapak dan Ibu? Kita lihat di kolom chat ya, jika ada yang menuliskan di kolom chat. Oh, Bapak Muhakim. Bapak Muhakim ingin bertanya Bapak, silakan. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini saya mau bertanya Bu tentang absen itu kan yang pakai bahasa Inggris yang paling atas itu apa maksudnya? Kalau enggak itu Pak, kalau enggak tahu nggak usah diisi Pak, kan tidak wajib isi ya Pak. Oh ya. Oh ya. Kemudian yang kedua nih saya tanyakan ini tentang Kampa, cara merubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bagaimana caranya nih? Nah, cara mengubah bahasa Inggris ke bahasa Indonesianya. Oke, terima kasih Bapak Kim. Oke, kita coba share screen ya Ibu Murtia. Kalau bisa nih saya share screen. Nah, tolong dimatikan share screen-nya Bu Tia dan ya.
Pertanyaan Bapak Hakim. Kita coba ya, bisa atau tidak. Sebentar ya Bapak. Bu Tia bisa tolong share screen Bu Tia? Kalau enggak saya coba dulu. Bagaimana Bapak? Sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak dan Ibu? Ya, sudah ada. Oke, ini sudah masuk ya Bapak dan Ibu. Ini akunnya. Jalan share screen-nya Bapak. Bapak Muhakim. Apakah jalan? Nah, jadi kita masuk ke pengaturan ya Bapak. Nah, ini di pengaturannya. Nah, ini akun kita. Ini fotonya. Alamat email. Nah, ini ada bahasa kalau setelah alamat email. Tidak kelihatan PT-nya? Tidak kelihatan, Pak? Iya, enggak. Tidak ada kelihatan. Oke, ditutup lagi ya. Coba lagi share screen ya. Kita coba share screen. Ini saya nggak bisa share screen dari tadi. Bagaimana Bu Tia? Sudah kelihatan Bu Tia? Nah, ini jadi kita masuk dari pengaturan ini ya Pak, Bapak Hakim. Ya. Nah, kita ambil pengaturan ini yang gambar gerigi ini Pak, nanti akan diarahkan ke tampilan ini. Nah, ini ada nama kita Pak. Kalau Bapak sudah masukkan foto, boleh di sini ubah foto. Kalau mau nggak pakai foto, hapus foto. Nih ada pilihannya nanti ya Pak. Nah, di sini Pak. Ada bahasa di sini. Ini kalau tampilan yang pertamanya itu bahasa Inggris gitu Pak. Inggris. Nah, ini biasanya. Nah, gini biasanya tampilannya Pak. Nah, kayak gini Pak. Biasanya English kan, kita ganti nanti berubah dia tampilannya. Nah kayak gini ya Pak, mungkin akun Bapak kayak gini. Nah your account, nah ini dia. Ya. Name, email address, what will you be using Canva for, language. Nah ini Bapak ganti nanti dengan tulisannya bahasa Indonesia ya Pak. Klik. Ya. Nah, dia akan secara otomatis berubah, Pak. Nah, ini berubah tampilannya nanti menggunakan bahasa Indonesia. Ganti lagi. Dah. Oke, seperti itu, Pak. Bagaimana Bapak Hakim? Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Ya, terima kasih. Oke. Ya. Terima kasih ya. Oke, sudah ya pertanyaan dari Bapak Hakim. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang masih mau bertanya. Kita lihat. Habis ya Bapak dan Ibu? Tidak ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, Bapak dan Ibu, nanti link materinya dibagikan di grup ya Bapak dan Ibu. Kemudian presensinya juga Bapak dan Ibu. Presensi itu Bapak dan Ibu bisa isi menjelang pukul 12. Jika nanti Bapak dan Ibu mengisinya setelah pukul 12, maka Bapak dan Ibu sudah tidak bisa lagi mengisi presensinya karena waktunya sudah habis.
Oke. Demikianlah kegiatan webinar kita pada kali ini, Bapak dan Ibu. Saya selaku narasumber mohon maaf karena dari tadi pagi kami memiliki kendala. Mudah-mudahan untuk kegiatan berikutnya tidak lagi terkendala dan kami bisa memberikan materi maupun praktik-praktik baik yang telah kami laksanakan kepada Bapak Ibu dengan baik dan tidak terkendala. Itu penutupan dari saya. Selanjutnya saya minta beberapa kata dari Ibu Murtia Ningsih sebagai penutupan. Silakan Ibu Murtia. Baiklah Bapak Ibu semua, terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Bapak Ibu semua, sekian dari kami tentang bagaimana pemanfaatan Canva dalam pembuatan aksi nyata. Mungkin ada terkendala sedikit tadi Bapak Ibu, kami mohon maaf dari pihak penyelenggara. Dan bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita menjalankan dengan baik, dan mudah-mudahan kita sebagai pendidik tetap sabar dalam menghadapi peserta didik kita yang memang pada saat sekarang ini kita memang dituntut kesabaran kita yang luar biasa dengan keadaan sekarang ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan tujuan kita satu, supaya peserta didik kita sukses ke depannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah kelak bagi kita di kemudian hari. Itulah pemaparan dari kami. Amin. Oke, makasih Bu. Mudah-mudahan untuk kedepannya kami akan berbagi lagi bagaimana penerapan budaya positif, dan boleh bergabung lagi bersama kami. Untuk itu saja kata-kata dari saya sebagai penutupan. Mohon maaf dari kami dari SDN 35 Padang Sarai, Kota Padang, Sumatera Barat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan khususnya adalah Komber Rangkiang 35. Itu kami sebagai pihak penyelenggara, Ibu Ayu Veronica SPD, dan saya sendiri Ibu Murtia Ningsih, dan saya tutup dengan membaca saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmunya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung. Sampai berjumpa kembali Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu Murtia, Bu Ayu. Iya, terima kasih Bu. Sama Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu materinya. Oke, sama-sama. Oke, kami tutup ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Ya Bu, siap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.